Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Timur Leste, di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua pada saat ini. Saya percaya kita semua tetap di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna yang kami rasakan pada hari ini. Dan saat ini kami rindu ya Tuhan untuk meluangkan waktu kami merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini bagi kami. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Yohanes 2 ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara, Injil Yohanes menyatakan bahwa mujizat air menjadi anggur adalah mujizat pertama yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Mujizat itu terjadi di Kana, sebuah desa kecil di Galilea. Hal yang menarik dalam peristiwa ini adalah Tuhan Yesus melakukan mujizatnya di tengah-tengah pesta perkawinan. Pesta perkawinan adalah gerbang memasuki kehidupan yang baru, persiapan membangun mahligai rumah tangga, dan ada janji bahwa masing-masing mempelai akan memberikan perhatian pada keluarga. Keluarga melambangkan hubungan antara Allah dengan umatnya. Keluarga merupakan tempat pertama bagi kita mempraktekkan dan mengalami kasih yang tulus, tempat pertama membangun iman. Pembangunan iman adalah sesuatu yang sangat penting bagi anak-anak selaku generasi masa depan. Jika iman anak-anak kuat, tidak akan terbawa oleh arus dunia yang begitu deras. Itulah sebabnya kehadiran keluarga memegang peranan penting dan besar bagi perkembangan karakter anak dan juga menentukan keberadaan gereja di masa mendatang. Saat keluarga sehat, gereja pun juga akan sehat. Saudara, di dalam perkawinan di Kana, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kata diundang berarti diminta untuk hadir. Dipastikan kehadirannya. Dalam masyarakat, mengundang seseorang dalam sebuah pernikahan adalah suatu hal yang wajar. Tetapi yang istimewa dalam pernikahan di Kana adalah kehadiran Tuhan Yesus di tengah keluarga itu, saudara. Saudara, mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga adalah langkah awal untuk mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Sudahkah kita mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga kita? Adalah perkara yang mudah bagi seseorang untuk membuka pintu rumahnya untuk persekutuan, untuk kebaktian atau ibadah. Tapi yang terpenting, apakah kita sudah membuka pintu hati atau ruang hati kita untuk kehadiran Tuhan Yesus? Ketika keadaan rumah tangga aman saja atau sedang tidak ada masalah yang serius, bisa saja kita lupa untuk mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita atau keluarga kita. Karena kita merasa diri mampu dan sanggup mengatasi semua persoalan dengan kekuatan dan kebenaran kita. Saudara, mari kita andalkan Tuhan dan libatkan Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Karena itu ada awal kehidupan yang diberkati dan berkemenangan. Saudaraku, di dalam perkawinan di Kana kita juga harus memperhatikan sudut pandang yang lain, yaitu bagaimana seandainya kedua mempelai tidak mengundang Yesus hadir dalam pesta perkawinan mereka. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah mereka pasti akan mendapat malu karena mujizat tidak terjadi. Kehadiran Yesus membawa berkat dalam hidup mereka. Suasana pesta yang meriah terhindar dari petaka yang memalukan. Oleh sebab itu, mari kita undang Yesus hadir dalam hidup kita, saudara. Mari kita berikan ruang hati kita untuk Yesus hadir di dalamnya. Maka hidup kita senantiasa dijaga dan terhindar dari segala bencana.
Banyak orang yang tidak mau mengundang Yesus dalam hidupnya. Mereka lebih memilih mengundang paranormal dan praktek okultisme. Akibatnya, mereka hidup dalam kutuk, dan kutuk membawa mereka kepada petaka dan bencana. Maka dari itu saudara, undanglah Yesus untuk berdiam diri dalam hidup kita, maka kita terhindar dari segala kutuk yang membawa kita kepada malapetaka dan bencana. Saudaraku, kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pasti akan membawa dampak yang luar biasa. Untuk itu, mari kita selalu undang Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita. Dan yakinlah, bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kasih dan pertolongannya setiap waktu. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk senantiasa untuk mengundang Engkau dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, sehingga kami boleh melihat kasih dan kuasa Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tuhan, hadirlah dalam hidup kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sakit. Mari ya Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam kesulitan, tekanan, persoalan, pergumulan. Mari Tuhan, tolong mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Mari ya Tuhan, buka jalan bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari ya Tuhan, lepaskan, bebaskan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi, terutama ancaman virus Omikron yang masuk ke Indonesia. Kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.